Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore ini bersama saya Topan Hapsoro atas nama supporter Macan Muria. Di sini saya didampingi oleh Cak Narto selaku manajer Persiku 2020, Pak Antoni Alvin sarjana teknik selaku ketua KONI. Selamat sore Cak Narto. Selamat sore Pak Santon. Sebenarnya masih ada satu lagi terkait pihak yang perlu kita ajak ngobrol sore kali ini, yaitu dari pihak ASKAP. Cuman sore ini secara mendadak diberitahukan bahwa beliau tidak bisa hadir karena kebetulan yang sudah menyanggupi hadir menurut teman-teman kreatif adalah Sekjen, tapi 2:30 dipastikan beliau tidak bisa hadir. Oke, langsung saja Cak Narto. Kali ini terkait dengan Persiku. Ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan supporter tentang Persiku kemarin 2020 atau Persiku Corona. Siap, ya. Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan Persiku kemarin itu Cak Narto sudah sampai mana, apa yang dilakukan, sehingga bisa dijelaskan juga terkait masalah ribut-ribut pendanaan dan sebagainya. Karena di periode awal jenengan pegang Persiku terlibat perseteruan antara manajemen dengan ASKAP hingga sempat difasilitasi di gedung KONI. Selanjutnya di sini ternyata juga kemarin menurut juru bicara dari manajemen yaitu Mas Yusuf terkait masalah kekurangan atau hutang dari Persiku. Monggo Pak Narto. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Topan dan Mas Anton selaku ketua KONI dan rekan-rekan dari supporter Macan Muria. Ini perlu saya jelaskan. Ini saya jadi manajer itu satu-satunya mungkin di Indonesia, bukan di Kudus tapi di Indonesia. Bahasanya manajer dari liga regional itu dibentuk melalui panja. Biasanya manajemen atau manajer itu dibentuk melalui stakeholder, dalam hal ini kepala daerah dan melalui kepanjangan tangan ASKAP biasanya. Dan kemarin saya dibentuk melalui panja, yaitu panja yang terdiri dari unsur KONI, unsur ASKAP, unsur Dispora, dan unsur supporter sendiri. Ya. Sehingga dengan target ke Liga 2. Itu perlu saya sampaikan bahasanya kemarin saya sama ASKAP sama KONI itu mau membuat semacam yaitu melibatkan rapat koordinasi yang biasanya itu yang tidak melibatkan. Kalau saya setiap rapat itu yang pertama, yang kedua saya mengundang dari ada perwakilan dari ASKAP dan dari KONI. Saya memposisikan bahasanya Persiku itu sebagai anaknya ASKAP dan KONI itu sebagai eyangnya, dan supporter itu sebagai saudara. Itu setiap rapat itu saya mengundang. Dan yang terakhir ASKAP sama supporter itu waktu di mes ya, yang diwakili itu Pak Kris, ada Mas Taufik dan Mas Topan sama sekretaris Mas Iqbal sama sekretarisnya. Bahwa saya menekankan, nah itu saya bincang-bincang sama Mas Iqbal bahwa ini dengan target Liga 2 gimana. Kalau saya ditunjuk dari pansel, saya waktu menyampaikan visi misi saya siap, karena Persiku itu bukan milik saya, milik masyarakat semuanya. Milik masyarakat semuanya. Saya perlu dukungan. Dan waktu itu dari Mas Topan sendiri itu menanyakan di KONI, jangan sampai meninggalkan hutang. Ya. Tapi 1,7, anggarannya 1,7. Kan begini Pak,
Jadi ketika Anda terbentuk sebagai manajemen, COVID atau pandemi itu mulai ada dan dirasakan, serta kebijakan dari pemerintah daerah itu kalau nggak salah mulai Maret dan April. Nah, seharusnya sebuah manajemen itu bisa memanage bahwa dengan pandemi seperti ini kira-kira jalan apa tidak. Satu. Yang kedua, saya masih ingat sekali bahwa jenengan akan siap untuk tidak meninggalkan hutang turunan atau dosa turunan selama yang bertahun-tahun siapapun manajernya itu pasti ada hutangnya. Nah, jenengan siap, tapi dengan catatan harus 1,7. Itu kan kalau main, kalau ada kompetisi. Nah sekarang tanpa kompetisi, tanpa mengundang tim untuk sparring, nah, tanpa ada program-program yang ideal terkait dengan tim, itu sampai sekarang sudah menghabiskan dana sekitar 400, terus tambah lagi 500. Nah, 900 juta. Bahkan menurut informasi sekarang masih ada kekurangan yang harus diselesaikan oleh manajemen. Nah, sekarang pertanyaannya, satu, ini sudah bulan Desember, praktis bisa dikatakan sepak bola di Kudus sudah selesai. Bahkan kalau saya kemarin ngomong sepak bola di Kudus terkait dengan kompetisi off, mati di 2020. Nah, dengan seperti itu beberapa teman-teman atau pengamat itu sudah memprediksi bahwa sepak bola ini sudah tidak ada 2020. Tapi kenapa masih dipaksakan, masih latihan, masih training? Seharusnya di bulan-bulan Agustus, September itu sudah cut off selesai. Nah, misalnya itu seperti apa? Nah, terus gini, saya melihat itu awal-awal kan belum ada corona. Belum. Januari Februari belum. Pansel belum ada corona, pansel. Belum. Sehingga saya menyusun konsep. Nah, terus ada saya itu mes putra. Terus pelatih. Pelatih sudah menghubungi sampai sudah pendekatan sama pihak ketiga pendekatan pihak ketiga karena tuntutan Liga 2. Tuntutan komitmen seorang manajer harus Liga 2 dan biayanya 1,7. Nah, mau tidak mau sehingga saya sama ngobrol sama Mas Tobar itu begini Pak, kiat-kiatnya. Saya sampaikan ini tidak bisa diomongkan di sini, tidak bisa kan termasuk publik gini. Nah, itu kalau nanti kan bicara pakai ini kan bisa kiat-kiatnya gini kiat-kiatnya. Karena saya ditarget oleh Liga 2. Saya harus membentuk semuanya ya dengan seperti penampakan Liga 2, seperti pelatihnya, pemainnya dan apa-apanya Liga 2. Termasuk potensi lokal persenannya sedikit ini targetnya Liga 2. Enggak targetnya kan potensi lokal kemarin. Potensi lokal kemarin yang 2019 potensi lokal hanya berapa 1 atau 2. Itu yang saya itu yang 2020 ini kemarin potensi lokal itu 40%. 40% pemain lokal 60% dari pemain luar lokal profesional. Nah, itu Mas Hartono itu mengedepankan bahasanya ini tidak ada lokal dan luar lokal, harus berlomba-lomba menjadi pemain inti. Mas Hartono mengatakan gitu. Dan ini kemarin itu sudah fitnya, uji coba ke daerah Solo, Boyolali itu 4 kali uji cobanya. Dan di sini karena Solo dan Boyolali. Tim apa Pak? Tim dari Asmi yang Liga 3. Asmi ya. Asmi, terus dari desa apa? Terus dari Boyolali PS. Terus Boyolali Selection, terus PS Farmasi. Farmasi. Kenapa enggak PS di sekitar Kudus saja? Gini. Kok harus ke sana? Otomatis kan menghabiskan transportasi. Ya ini karena kemarin uji coba waktu lawan Bacin. Pertama. Nah, itu pemain baru tahap belum tim. Tahap uji coba. Nah, itu ada
ada oknum. Nah, itu Mbak Jen itu pemain dari Rembang, Ya. 7 senior. Bahwasanya itu saya dikasih masukan bahwasanya pengen termasuk mempermalukan Persiku. Nah, itu kan Persiku kan antara uji coba itu tidak apa-apa. Nah, memang terus banyak pemain ya main kasar. Nah, itu kalah 5-1. Nah, terus lawan KNN itu ya. baik. Nah, baik. Tapi supporter. Nah, terus lawan di Lorang Kulon 1-0. Lorang Kulon itu dari aparat dari Persiku yaitu polisi. Bahasanya aku kemarin sudah ditutup. Nah, itu kan karena pandemi. Dalam pandemi itu kan ada bangunan, penontonnya ada brosot, ya itu kan bludak. Terus dibubarkan itu. Bludak setengah dibubarkan. Dari kemarin itu program pelatih itu mau uji coba dengan tim lokal. Tim lokal, yaitu biar Persiku itu tim lokal merasa memiliki Persiku. Tapi kenyataannya sama main lokal itu mainnya wah. Nah, seharusnya kalau dengan PS Mbak Jen niatnya mempermalukan, bagi saya untuk introspeksi tim kan juga nggak apa-apa. Daripada dari pihak Mbak Jen kasih pemain yang jelek, malah Persiku merasa sudah bagus. Gini itu bagus belum? Karena gini, dengan animo supporter semangat. Ya. Itu kalau kemarin dipaksakan lawan lokal, itu penonton kan dengan haus hiburan. Ya. Penontonnya itu Mas. Mas berarti kan dengan kata lain menghindari kerumunan keluar kota. Karena kan sudah di wanti-wanti sejak Beder itu gugus kabupaten, bahasanya tidak ada. Itu sehingga dari manajemen secara pelatih itu untuk uji coba di luar daerah. Luar daerah itu pun tidak stadion. Saya tidak berani karena itu lapangan kampung lah ya. Lapangan PS kampung. lah ya. Nah, kemarin karena apa? Karena itu saya sering komunikasi sama Ketua Asprop, Pak Hedi, terus Pak Pur sama sekretaris, bahasanya itu dilaksanakan tanggal 8. Tanggal 8 yang 8 November kemarin itu kan mau dilaksanakan itu. Saya nunggu itu. Nah, terus tapi akhirnya kan tidak jadi. Ya gini. Seharusnya Persiku ada nggak niatan komplain ke Asprop dengan Asprop itu memberikan kabar tanggal 8 mau diputar ternyata tidak jadi. Gini, itu merugikan tim banyak loh. Ya merugikan banyak. Kemarin waktu diundang rapat di hotel Sriwijaya atau hotel apa itu PSPS diundang Asprop kaitannya tentang berita kompetisi, kelanjutan kompetisi diundang. Nah itu diundang itu bahwasannya PSSI kan mau digelar 1 Desember, tapi dari pihak aparat tidak mengizinkan. Nah, sehingga Asprop gimana? Karena Asprop Jawa Barat mau memutar, Jawa Timur tidak memutar. Nah, itu dia Pak Edi selaku pimpinan rapat, dia menunggu dari PSSI, dari tim-tim itu ya seperti Pak Edi ya kemarin kalau dilaksanakan kompetisi yang ikut paling 8 yang siap 8 itu. Tapi kan Asprop lain sudah tidak ikut kan, paling tidak ada pemikiran nggak mungkin diputar kan begitu. Dari kemarin Asprop Jawa Tengah karena Jawa Barat mau mutar dia mau ya sudah jadwal kan. Iya kan mau kan. Belum sehingga Jawa Tengah undang, nah itu disampaikan bahasanya itu kompetisi ini nah itu menunggu sampai tanggal 8. Nah, tanggal 8 setelah itu saya sowan ke PLT beserta bendara terus pelatih. Nah, terus saya hasil itu saya sampaikan gini terus PLT lanjut
PLT lanjut. Yang nyuruh PLT? PLT lanjut. Bulan apa itu? Bulan Oktober apa kira apa? Nah, ini kronologi. Saya tidak ingat, lupa. Itu saya sowan audiensi ke rumahnya, lanjut. Saya sampaikan, Pak, ini kayaknya itu kompetisi 2020 ditiadakan, tapi ditunda 2021 bulan Februari itu atau Maret. Nah ini gimana Pak? Nah saya tak catat langsung. Ya. Atau saya matur, ini tim terus gimana Pak? Nah, lanjut. Cukup. Tak lanjut. Langsung aja mumpung. Iya, mumpung ingat ya. Lanjut, ada pelatih, lanjut. Nah. Itu sebelum akhir Oktober, kira-kira tanggal kurang. Yeah. Akhir, terus lanjut. Itu dengan adanya asumsi kan kita jalan terus kompetisi kebutuhan. Itu Oktober, November, Desember kan nggak ada kemungkinan kompetisi hanya cuma 2 bulan. Gini dari apa itu? Dari Asprop memberi gambaran itu kompetisinya nanti kalau toh kan waktunya mepet, tidak kompetisi full. Setengah kompetisi. Apa turnamen? Ya, home turnamen. Nah, yang home turnamen pasti siap. Nah, kalau yang siap itu dari ketua Asprop, nanti yang siap berapa mulai. Nah, kira-kira yang siap 8. Kalau hanya rentang waktu 2 bulan atau 1 bulan pun itu dengan home turnamen 8 tim itu mencukupi. Nah, kan saya sampaikan lanjut Pak PLT bulan November awal kira-kira minggu pertama atau minggu kedua saya dibiar Pak PLT. Disuruh menghadap Pak PLT. Dibiar supaya kaitannya seperti ini, Persiko itu dihentikan karena kaitannya corona, persiapan 2020. Nah, saya karena setelah diundang Pak PLT ada rapat kecil, ini Askap sama Mas Jujo. Nah, itu biaya hutang. Nah, saya gini, karena 800 itu, sehingga 800 apa 900? Yang pertama kan 900. 800 kurang 800. Kan itu kan jatahnya kan Persiko. Tapi kan jatah kalau ada kompetisi. Gini kemarin walaupun tidak ada kompetisi, tetap 1,7. Iya, ada 1,7. Nah, ini saya pikir kalau walaupun nggak ada kompetisi tetap jatahnya 1,7. Nah, itu kemarin sudah rapat bersama. Nanti utangnya berapa? Kan saya kan dulu waktu saya ditanya mertuapak, saya tidak membantu utang di luar 1,7. Ya. Tapi kan kalau ada kompetisi. Bukan gini. Walaupun ini kan saya gini. Kalau saya kemarin saya hentikan. Nanti kalau kompetisi jalan, saya malah repot. Loh, soalnya kan belum ada ketentuan Mas Topak. Gini saya sama manajemen kayak gini. Kalau ini saya hentikan, kalau kompetisi dimulai tanggal 8, saya repot. Tapi sebelum saya 8 itu putusan setelah itu kan gitu. Saya repot. Lebih baik saya mungkin dibully atau apa, saya melanjutkan. Tapi nanti kalau sudah ada putusan resmi, baru saya bubarkan sementara kalau ada putusan resmi. Putusan resmi itu maksudnya yang dengan harapkan itu dari Asprop. Dari Asprop putusan resmi. Nah, kalau kayak gini Mas Topan, PSSI kan kemarin kan simpang siur menunggu. Nah, menunggu Pak Edi selaku ketua Asprop, saya komunikasi gimana Pak? Kan sabar Pak menunggu. Setelah tanggal 8 saja Pak. Tanggal 8 itu. Saya kan menunggu. Setelah itu saya kan beranikan, aku dibully lah. Karena apa? Lebih baik aku kan jangan sampai membuli Persiko, dibully Cak Nato. Karena saya nakodane dibully daripada nanti saya berhentikan kompetisi mulai, saya bingung. Nah gitu Mas. Sehingga saya
beranikan. Nah, sehingga dengan adanya beban-beban itu karena Mas Tobar itu terus pokoknya begini Pak, ke Liga 2 itu, yo saya siap Mas, karena saya kasih gini, perjalanannya gini Mas, ini kok kamu berani siap, ya siap ini, siap karena dengan gini, saya sampaikan, saya sampaikan, bahkan saya Liga 2 itu. Saya bahkan Liga 2 itu seandainya sudah Liga 2 itu dari teman pengusaha yang itu kan masalah Liga 2 itu kan ternyata toh nggak jadi. Jangankan kita nggak usah berbicara Liga 2 lah, karena semua manajer siapapun manajernya ucapannya selalu sama, saya siap di Liga 2, saya siap naik kasta, itu semuanya. Saya pernah mengalami beberapa pergantian manajemen, pernah mengalami pergantian KONI, pernah mengalami pergantian ketua askar, omongannya selalu sama. Dan ternyata yang paling parah adalah di 2020. Kita sebenarnya sudah enak, jenengan mau fair di depan orang banyak ketika pansel selesai di depan gedung, jenengan sampaikan bahwa nanti saya siap mempertanggungjawabkan keuangan di depan teman-teman supporter, karena pansel itu ada dari supporter nanti lewat ketua supporter. Itu kebetulan teman-teman supporter mempunyai rekaman itu yang pertama. Jadi ini salah satu kenapa rekan-rekan supporter membuat acara seperti ini biar dijelaskan ke teman-teman yang lain. Nah, ini terkait masa itu. Selanjutnya untuk Pak Ketua KONI. Nah, ini selaku mbahnya Persiku, karena bapaknya nggak datang. Bapaknya nggak datang. Nah, dengan kejadian seperti ini bagaimana? Jenengan kan termasuk yang memproduk atau yang membidani lahirnya seorang Cak Narto sebagai manajemen. Walaupun ketua supporter juga salah satu orang yang membidani lahirnya manajer. Nah, dengan terkait dengan keadaan seperti ini, Pak, jenengan yang mempunyai otoritas terhadap olahraga di Kudus. Terima kasih Mas Topan. Jadi terus terang kalau saya mau ngomong bola sih, harusnya sore ini tuh jagungan kita tambah gayeng kalau memang ada wakil dari Askap. Karena kalau KONI itu ya secara umum membidangi olahraga, apalagi kita mau ngomongin Persiku ibarat sudah menjadi ikon kota Kudus. Terus terang kalau saya pribadi ngomong Persiku takut kualat, saya aja belum lahir tuh Persiku sudah ada. Makanya tadi benar Mas Topan sudah mengalami pergantian beberapa ketua Askap, manajer sampai ketua KONI untuk membahas masalah Persiku ini. Jadi intinya itu memang kalau menurut saya bola ini memang di Kudus ini perlu tata kelola yang ke depan untuk lebih baik bagi saya pribadi. Jadi masalah anggaran, masalah apa itu nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng, duduk bersama. Ibarat kayak gini aja, Askap nggak datang. Nah itu bagi saya mau maju gimana olahraga kalau kita nggak duduk bareng. Ayo sekedar ngobrol aja. Nah, nggak, istilahnya nggak ada, sekedar ngobrol, kita sharing loh Kak Narto. Jadi kan kita biasa berdiskusi kan istilahnya. Kalau datang tuh kan enak, paling nggak nanti ya mungkin yang dulu pun ya gitu, kurang diskusi, kurang komunikasi. Nah ini begini, masalah itu kita lepas lah, karena memang nggak datang, mau kita bahas juga nggak bakal datang. Ini ada pertanyaan dari teman-teman supporter melalui Instagram maupun Twitter dari supporter. Nah ini satu, seberapa jauh kepedulian keterlibatan KONI terhadap Persiku bila Persiku menjadi PT? Maksudnya begini, kalau kita konsepnya mau naik kasta, naik kasta Liga 2, ini kan APBD kan. Seharusnya kalau jenengan ini sudah yakin siap bahwa nanti kasta di Liga 2, jenengan harus mempersiapkan PT ini. Ini PT nggak ada yang mempersiapkan loh Pak. Bisa jenengan bayangkan nggak kalau Pak Narto ini membawa Persiku naik kasta, ini PT-nya siapa? Siapa yang mau mengcover?
Ini timbul kecurigaan bahwa memang enak di Liga 3. Seharusnya kalau kita sudah profesional, sudah mantap semua, askap, koni, manajer dan beberapa pemangku kebijakan, bikin PT, bikin wadahnya, persiapan untuk nanti Liga 2. Bisa dibayangkan jenengan kalau naik ke Liga 2 dan tidak ada PT-nya. Itu seperti apa Pak Anwar? Nah, saya sih pribadi saya jawab, intinya semua itu niat dari awal. Ya. Jadi untuk membangun sebuah olahraga khususnya sepak bola ini niatnya dulu lah. Persiku ini niatnya mau dibawa kemana dulu. Kalau memang supporter pengen ke Liga 2, oke lah, nanti paling enggak manajer sama askap sama koni juga sama supporter sudah satu visi. Nanti naik ke Liga 2 ya. Oke lah, kita ngomong masalah PT dulu. Kalau saya memang belum jadi ketua KONI, memang saya dulu pernah dengar adanya PT Muria Tama. Itu juga sudah ada PT. Sekarang dengan PT itu pun juga Nyon Sewu belum sesuai harapan juga kan. Ya, paling enggak, nah saya yang penting tuh niat, dan kedua sering komunikasi lah. Nanti mungkin dengan komunikasi nanti ke depan juga mungkin ya untuk PT juga bisa kita bicarakan. Tapi kalau kita langsung ke PT pun juga kalau niatnya belum ada, nah saya sih yang penting gimana bikin Persiku ini bisa dipercayai sama Nyun Sewu lah, pihak ketiga. Perusahaan? Ya, perusahaan. Karena diakui maupun tidak, perusahaan itu sudah banyak yang terluka terkait Persiku loh. Menurut informasi dari itu, makanya monggo kita bareng-bareng duduk bareng ngomongin, kalau bisa nanti diskusinya tidak hanya ke Pemkab sebagai stakeholder, juga nanti ada pihak ketiga perusahaan duduk bareng. Nanti baru ketemu. Kan tadi kan bicaranya sudah ada yang terluka, tapi kan belum ketemu terlukanya di mana, kan paling enggak kita tahu lukanya di mana. Sekarang orang sakit bilang saya terluka tapi enggak ngomong luka, tiwas yang sakit di kaki kita sembuhin, yang tangan ya enggak bakal sembuh. Lah itu duduk bareng ini loh yang penting. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini, ini katakanlah 2020 masa pandemi, kita tidak bisa menyalahkan Cak Narto, Persiku tidak bisa berjalan, karena memang pandemi. Yang kita selalu tanyakan ke Cak Narto, ternyata mempunyai hutang, kan begitu. Lah terus kira-kira, ketika di 2021, ini sudah Desember tanggal 6, 2021, hutangnya Persiku ini siapa yang nanggung? Satu. Yang kedua, seharusnya kita malu, Pak. Harusnya di sini ada askap malu bahwa pembinaan, nah karena apa? Pembinaan ini adalah tabungan untuk menjadi pemain Persiku. Tapi ketika duitnya habis, sampai program askap yang membuat atau memproduksi pemain tidak bisa berjalan. Sampai sekarang nggak ada. Bahkan 2020 di akhir-akhir tahun baru membuat manajemen pusat. Loh, tujuannya buat apa? Hanya 2 bulan untuk memproduksi pemain. Jenengan pernah pegang SSB jenengan juga saya pernah pegang. 2 bulan bisa nggak produksi pemain? Nah, kan begitu logikanya. Jadi ada semacam bahwa bagi-bagi proyek ki manajemen Persiku, ayo dong gawe manajer junior, ayo dong gawe apa, ayo dong gawe apa. Saya juga mau mempertanyakan bahwa 2019 ini saya sampaikan ke mbahnya, karena ini kan bapaknya askap berarti kan, mbahnya Persiku ini mbahnya. 2019 di Klat Macan Muria, produknya askap itu masih meninggalkan hutang. Banyak pelatih-pelatih yang belum tercover biayanya. Nah ini seperti apa gitu loh, karena ini tidak ada yang saya tanyakan, karena ini setelah saya buka informasi bahwa akan ada agenda ngobrol bersama teman-teman PS, aktivis-aktivis bola, pelatih-pelatih itu banyak yang titip pertanyaan. Teman saya 2019 di Klat belum bayaran dengan anggaran budget sekian ratus juta. Ini Cak Narto juga ono sing belum dibayar.
Jadi mohon seperti apa ini mbahnya ini bisa komentar apa enggak mbahnya? Kalau masalah hutang terus terang kan yang bisa jawab ini harusnya Askap. Ya. Kita kan hanya dari KONI itu menggelontorkan dana sesuai RAB yang diajukan dan nanti LPJ. Sudah enggak jenengan tanyakan terkait masalah itu? Apa jenengan belum dengar? Saya belum dengar kalau punya hutang. Makanya kan paling enggak kita tahu itu kan setelah ada laporan untuk penggunaan dana yang sudah kita transfer. Mungkin saya ini harusnya Askap datang, memang tanya anggaran. Terus ini pertanyaan ini banyak sekali, cuman yang bisa jawab itu Askap. Tapi karena Askap tidak datang ya nggak bisa kita sampaikan. Nah, terkait dengan Persiku di 2021. Oke lah, kalau kita berbicara di 2020 kita terlalu berkutat di masa lalu. Wah, walaupun sebenarnya kita bisa cari permasalahannya. Di 2021 konsep jenengan sebagai ketua KONI sepak bola Kudus mau dibawa kemana? Apalagi jenengan ini dapat 1 miliar selama setahun dibagi 40 sekian cabang. Berarti selesai sepak bola. Setelah corona habis itu ini 2021 sepak bola tanpa dana. Nah, saya selaku ketua KONI yang sudah alhamdulillah jiwanya olahraga, paling enggak kita dapat 1 miliar, dapat 500 juta, harusnya paling enggak masih semangat untuk membangun olahraga ini. Jadi terus terang olahraga itu paling enggak nyun sewu, anggaran memang penting karena tidak bisa kita pungkiri kalau anggaran itu nanti berbanding lurus dengan prestasi. Tapi dengan anggaran 1 miliar yang sudah dikucurkan Pemkab, mungkin Pemkab punya alasan atau pertimbangan lain kenapa harus dikucurkan 1 miliar. Intinya kami dari KONI masih semangat untuk memajukan olahraga. Nggak ada juga sepak bola. Nggak ada inisiatif mempertanyakan ke yang punya kebijakan. Kok KONI cuma dapat 1M terus 2021 ini padahal jenengan punya produk namanya Persiku. Persiku itu termasuk produk. Tidak hanya Persiku, apalagi nanti KONI ini mau menghadapi Praporprov di 2021. Kalau kita bicara semua olahraga kan tidak bakal selesai, Pak. Jadi karena ini pertanyaan dari teman-teman supporter Macan Muria kan terkait dengan sepak bola, Kak Narto. Jadi kita anggap bahwa kita mau mengerucutkan tentang sepak bola. Apakah jenengan tidak ada upaya untuk mempertanyakan ke beberapa anggota dewan? Padahal ini Cak Narto juga mantan anggota dewan. Channelnya kan juga banyak. Misalnya tanya saya 2021 itu punya produk namanya Persiku. Terus mau seperti apa? Mau tidak mau sepak bola Persiku itu selain gengsi juga harga diri. Benar nggak Cak Narto? Ya, betul. Nah, Cak Narto saya yakin 2021 jenengan siap nggak jadi manajer dengan budget 1M dari KONI? Nanti Cak. Ini pertanyaan. Iya, kira-kira enggak siap apa enggak? Saya jawab dulu. Siap apa enggak? Ini saya jawab dulu. Itu tadi yang disampaikan pada Mas Anton dan saya kebetulan wakil ketua KONI. Dan kemarin Mas Anton menggelar rapat pengurus. Kenapa dianggarkan 1 miliar? Mas Anton kemarin mau di dalam rapat pengurus itu mau merencanakan audiensi. Pertanyaannya Cak Narto siap enggak menjadi manajer Persiku di 2021? Siap enggak? Dengan keadaan bahwa kita sudah tahu nih ketua KONI dengan 40 sekian cabang olahraga dapat 1M. Jenengan jadi manajer Persiku siap nggak? Saya jawab dulu. Nanti mengerucutnya siap tidak saya jawab. Gini Mas, terkait durasi ini Pak. Jadi karena saya SK di manajemen 2020 sampai 2020. Mengenai 2020. SK-nya sampai 2020 Desember. Positif. Ya, SK positif Pak. Nah, maksudnya redaksinya seperti apa? Redaksinya. Kalau jenengan bicara 2020, kalau kompetisi digelar selesainya Februari, jenengan sudah nggak jadi manajer. Iya makanya kemarin rapat. Dan saya sampaikan pada Pak
Bupati. Cara saya sampaikan bahwasanya SK saya itu bunyinya kompetisi sampai selesai, ya, itu mungkin yang buat SK keliru atau apa itu, dan garis miring 20 Desember 2020. Berarti jenengan punya waktu 2 minggu lagi menjadi seorang manajer. Nah, terus manajemen SK-nya, SK manajemen di stempel tanda tangan Pak Tris itu manajemen 2020. Ya. Saya sampaikan bahwasanya ini saya sudah berakhir atau Pak PLT sarannya yo dirembuk sama Aska. Nah, oke, pertanyaannya, jenengan 2021 siap enggak jadi manajer truk? Seperti saya gini, karena saya kemarin produk dari Pansel, dari Pansel, saya kemarin kembalikan ke Pansel. Lah ya, 2000 Pansel, dengan adanya tidak ada dana kalau saya dipercaya jadi manajer, saya siap. Nah itu yang percaya itu katakanlah Pansel, atau kan di dalamnya ada supporter, mungkin ada di dalamnya ada stakeholder atau siapa. Nah itu saya dengan adanya situasi seperti ini, oke lah kita jalan bersama-sama. Oke, berarti intinya jenengan 2 minggu lagi selesai menjadi manajer. 2021 siap nggak jadi? Soalnya begini, bertahun-tahun manajer Persiku itu hanya hit and run, tahu nggak? Setahun selesai, entah hasilnya seperti apa, lari. Setahun atau satu musim kompetisi, hasilnya turun kasta atau jelek atau buruk, lari sudah. Nah, kalau idealnya kan 2 atau 3 tahun. Jadi tahu perkembangan step by stepnya tahu lah. 2021 siap nggak ini? Nah, ini kemarin, ini kan pertanyaan itu bagus. Itu saya karena yang memberi SK itu ASKAP, itu dari Mas Topan sendiri kan di dalamnya ASKAP. Bahasanya tahun 2021 ASKAP habis. Kalau saya ASKAP itu memberi SK, berarti kan gini, saya kembalikan ke Pansel. Lah iya. Pansel. Jadi masalah begini kamera. Masalah nanti diberi SK maupun tidak. Yang penting kan siap dulu apa tidak. Kalau dibikinkan SK jenengan tidak siap percuma. Yang penting jenengan sebagai seorang Sunarto sarjana hukum, orang aktivis bola, pernah pegang SSB istilahnya, di 2021 siap nggak menjadi manajer Persiku 2021? Mumpung ada ketua KONI. Dengan catatan KONI mendapat anggaran 1. Ya, karena bukan dengan catatan, karena memang sudah jenengan KONI hanya 1 M. Nah, masalah itu nanti di kemudian hari ada anggaran perubahan kan lain lagi. Siap enggak jenengan? Nah, gini pertanyaan. Siap enggak? Ya, ini kalau yang tanya, yang tanya seorang pengurus ASKAP. Ini Mas Topan seolah-olah mewakili pabrik Kudus. Saya mewakili supporter. Saya ini dibesarkan sebagai supporter. Jenengan sarjana hukum, ini sarjana teknik. Saya sarjana supporter. Jadi maksudnya gini, itu benar pertanyaan itu. Saya kan gini yang dikasih pertanyaan, saya mengharapkan boleh. Mengharap pada Mas Topan. Bahasanya Mas Topan kan tidak hanya mewakili supporter saja. Kalau memberi pertanyaan seperti semacam itu saya mohon Mas Topan itu mewakili masyarakat Kudus. Oh gini, supporter kan wakilan itu. Karena apa? Karena gini, kalau saya siap. Saya siap. Berarti siap ya? Gini, kalau siap, nanti kalau di sektor yang lain kan ada ASKAP, mungkin ada. Intinya kan siap dulu. Masalah ASKAP itu nanti memberi SK ke jenengan maupun tidak kan itu urusan nanti. Jenengan kan sebagai seorang manajer kan siap. Misalnya saya tanya sama seorang Anthony Alvin, siap enggak? Kan hanya jawaban beliau siap dan tidak. Masalah nanti dikasih SK maupun tidak itu kan ada proses. Masalah nanti ada pansel maupun tidak kan ada proses. Pada waktu jenengan mau dipanselkan itu kan tetap jenengan ditanya siap dan tidak. Oh siap. Ya gini. Pertanyaannya itu saja. Ini kan belum. Pertanyaan ini saya tidak menyuruh jenengan menjadi manajer tidak. Saya tanya siap dan tidak. Gini. Karena
karena saya dibesarkan dari bulan. Ya. Nah, dengan kondisi apapun macam ini. Karena Mas Topan itu berbicara selaku supporter. Ya. Ini ada Eyang. Eyang. Walaupun kalau di dalam peran KONI itu kan termasuk saya anak buahnya. Gitu. Ini saya posisinya ini Eyang. Nah, itu kalau saya dipertanyaan seperti itu saya siap. Asal dengan catatan. Karena ini tidak ada anggaran. Karena kompetisi itu yang dibutuhkan anggaran. Kalau sangat-sangat apa jenis? Sangat-sangat apa jenis? Minim. Orang sangat minim. Harus dimaklumi. Apa? Harus dimaklumi hasilnya gitu. Enggak, orang harus dimaklumi. Kok tidak ada, karena sudah tahu liga regional, liga amatir kan hidupnya dari APBD. Kalau liga profesional itu bisa mencari. Nah, ini kalau saya siap itu dengan catatan itu saya didukung stakeholder itu kan si supporter itu kan di belakang saya, kan di belakang. Eyang itu kan di atas saya. Merestui. Di atas saya. Berarti kan intinya kalau didukung kan tetap siap. Di atas saya, terus seperti stakeholder dengan adanya dana murni APBD 2001 tidak ada. Kan kemarin siap apa enggak? Tadi kan sudah saya bilang siap dengan catatan. Dengan catatan didukung supporter. Didukung supporter, peragian kan supporter dan didukung stakeholder. Dan Mas Antoni Alvin kemarin sudah bilang bahasanya ini 2021 dapat anggaran 1 miliar. Kita lakukan audiensi dengan adanya kan kemarin di dalam komentar itu Ketua Dewan kan menjanjikan perubahan. Ini yang kita harapkan kalau kita ini Persiku saya siap. Nah, itu kalau didukung semua stakeholder dan semua masyarakat lapisan saya siap. Itu karena apa? Persiku itu miliknya masyarakat, miliknya publik. Nah, sampai itu kalau didukung semuanya, itu kan saya siap. Itu kan kalau tidak ada murni APBD 2021 kan bisa perubahan dan bisa dari pihak ketiga. Nah, sekarang gini. Nah, terus dana 900 saja kita masih main tanpa ada kompetisi loh. Apalagi dengan 1M dibagi 40 sekian cabang olahraga. Loh, gini Mas, gini. Karena kemarin itu dengan kan kalau saya dikasih target, ini kan berbicara sama supporter, itu kan siap dan tidak. Kan kalau ada yang ngasih target kemarin saya dikasih target. Dikasih target. Berarti siap tapi nggak pakai target ya? Orang gitu. Oke nih, kalau kan Mas kalau saya ditanya, saya pasti jawab. Siap tapi nggak pakai target. Saya jujur, siap tapi nggak pakai target. Gini Mas Topan, kalau saya pertanyaan kemarin Pansel, saya siap. Saya jadi ini karena kan ditarget Liga 2. Itu dengan anggaran segini, saya sudah formulasikan sudah ini. Kalau ini pertanyaan semacam ini, kalau dengan tidak adanya anggaran, saya siap membebani target. Itu ibaratnya itu bunuh diri. berarti kan sama dengan saya. Siap jadi manajer Persiku tapi tidak mau target. Dengan budget 1M itu. Itu 1M itu bukan untuk Persiku. Iya, itu 1M dibagi 40 sekian. Berarti mending kalau boleh saya usul, mending saya jadi manajer SSB. Bener nggak? Jelas. Karena begini, seharusnya sore ini saya tidak hanya akan membahas tentang Persiku, tapi paling tidak kita membahas sepak bola di Kudus. Banyak sekali titipan-titipan pertanyaan dari PS tapi tidak bisa saya sampaikan. Karena apa? Saya sampaikan pun jenengan tidak bisa jawab. Mohon maaf, bukan karena tidak bisa. Kewenangan tidak punya. Pak Anton apalagi, dia menguasai, membidangi seluruh cabang olahraga. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman PS yang japri ke saya terkait dengan potensi lokal, terkait dengan pembinaan, terkait dengan kelompok umur, turnamen kelompok umur, karena turnamen di ASKAP sendiri itu dianggap teman-teman EPS itu sudah menyimpang, seharusnya kompetisi, ya begitu. Jadi berhubung tidak ada ASKAP ya kita tidak bisa apa-apa. Mungkin
next karena ini terkait dengan durasi, saya harap dari manajemen maupun ketua KONI bisa membuka diri untuk kita ngobrol bersama lagi apabila ketua KONI, ketua ASKAP maupun perwakilannya bisa datang. Nah itu lebih baik. Sebelum ditutup saya mau tanya karena terkait durasi. Iya. Jenengan posisinya ini sebagai narasumber kan, jenengan mau tanya kemana kan begitu. Oke, terima kasih. Saya Topan Hapsoro, samping saya Cak Narto, di depan saya adalah Mas Antoni Alvin. Sekian dulu dari kami supporter Macan Muria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tunjuk.